Jumpa lagi rekan trader semuanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz, analis trading, analis finance dari Amarket. Seperti biasa, rekan trader semuanya, saya hadir lagi ke hadapan rekan trader semuanya untuk membawakan sedikit analisa trading pada hari ini pada tanggal 28 September tahun 2022. Rekan trader, senantiasa setiap hari saya selalu hadir memberikan analisa harian ini. Saya mempunyai maksud dan tujuan agar minimal rekan trader ini mengetahui apa yang sedang terjadi di jagat dunia trading, jagat dunia finance, informasi-informasi apa saja yang terjadi. Kenapa? Karena saya selalu ingin supaya rekan trader ini trading dengan baik dan benar. Bukan cuma mengetahui teknikal, karena berbicara teknikal itu cuma berbicara tentang matematika, berbicara tentang statistika, ya. Teknikal itu ibaratnya kompas. Tapi kita berbicara yang lebih jauh lagi skopnya dalam hal lebih ke banyak fundamental. Saya memberikan sedikit fundamental supaya rekan trader tahu dulu apa yang sedang terjadi, yang terbaru dan yang paling teraktual terjadi saat ini. Oke, rekan trader, seperti biasa, saya selalu mempunyai tema dalam analisa harian kita pada hari ini, dan analisa harian kita ini saya mencoba mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana Euro USD tergelincir segelincir-gelincirnya jatuh dan terendah semenjak tahun 2022. Rekan trader, bayangkan tahun 2022 itu udah sangat jauh rekan trader, 20 tahun. Bayangkan untuk rekan trader semuanya, bagaimana mata uang Euro USD ini dia sudah jatuh sampai level terendah 0,95 bla 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 50 ya, taruhlah 50 sekitar sini ya, 55. Sempat menyentuh 0,95148. Nah, ini dia. Ini yang harus dipahami oleh rekan trader semuanya, karena kalau rekan trader lihat kemarin itu ada berbalas pantun antara, ya. Kalau rekan trader lihat ya, kemarin itu ada berbalas pantun antara si Jerome Powell dan si Christine Lagarde. Ya. Statement-statement ini yang membuat penguatan yang sangat luar biasa terhadap mata uang dolar Amerika. Hari ini pun juga dolar Amerika sudah masuk dalam level tertinggi dalam 20 tahun, di mana dia udah sampai kembali lagi ke 114 dan Euro USD semakin turun. Nah, dan kecenderungan yang terjadi adalah statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa lebih banyak arahnya ke hawkish, ya, lebih banyak arahnya ke hawkish. Artinya penguatan akan terjadi terhadap indeks dolar Amerika, sehingga membuat mata uang lainnya jatuh bebas, terutama Euro USD. Rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD benar-benar jatuh bebas, ya, tekanannya sangat kuat, ya. Komentar dari The Fed yang akan menaikkan tingkat suku bunga untuk kelima kalinya berturut-turut, ya. 3 kali hat-trick 75 BP. Ya. Apakah ini jadi kuantrik? Wah, udah kayak Lionel Messi aja kuantrik ya. Apa kalau 5 lagi? Wah, ini luar biasa ini. Nah, ini dia ya. Rekan trader harus tahu bahwa suku bunga Amerika ini dia naik udah sekitar 300 poin. Bayangkan 3,25%. Ya. Dan akan lebih naik lagi. Dan diperkirakan mengakhiri tahun 2022 ini sebesar 4% lebih. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Dan salah satu faktor di mana Euro USD ini turun adalah kebocoran pipa gas Rusia di Lautan Baltik. Rekan trader semuanya, di saat kebocoran pipa gas tersebut membuat pelemahan terhadap euro. Bayangkan kemarin euro itu udah naik, kebocoran gas dia turun lagi. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia. Makanya kan saya selalu bilang bahwa ya,
pergerakan geopolitik sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi. Oleh karena itu sangat wajar apabila banyak orang-orang politik ditempatkan di bagian-bagian ekonomi. Ya misalnya Indonesia, ya banyak-banyak politikus masuklah di dalam BUMN ya. Kenapa? Supaya satu jalur, satu komando kebijakan pemerintah diamankan. Nah, itu dia. Itu seperti kayak gitu, tapi kita tinggalkanlah Indonesia, kita sekarang berbicara tentang Euro USD. Nah, kalau rekan trader lihat bagaimana jatuhnya Euro USD yang sangat jauh ini ya. Ini merupakan suatu warning ya. Krisis ekonomi di Eropa merupakan warning yang sangat besar. Peperangan merupakan warning yang sangat besar, apalagi nanti tanggal 30 nanti, kalau nggak salah tanggal 30, Presiden Putin akan mengumumkan ya masuknya beberapa wilayah yang dulu Ukraina ke Amerika. Nah, ini semakin tegang. Dan saya pikir kalau kita lihat seperti kayak gitu, apabila nanti diumumkan, saya sangat optimis di saat diumumkan ya. Saya udah memasang bahwa dolar ini tidak tertutup kemungkinan dia masuk ke 115.80. Artinya Euro USD ini dia bisa semakin turun lebih jauh lagi rekan trader. Ya, dia bisa turun semakin jauh lagi. Kalau rekan trader lihat semuanya nih, lihat semuanya ya. Ini kita permaun ya. Ini dia udah sama seperti tahun 2002. Ya, ini ya 2002 ya. Rekan trader lihat nih. Nih. 2002. Ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa sampai ke 0,84 ini seperti tahun 2002 lagi ya. Ini dia yang paling terendah ya udah pasti di 2001 rekan trader, di seputaran berapa itu 831 ya. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan, dan kalau kita lihat tendensinya ini masih tidak tertutup rekan trader. Kalau lihat tendensi aja udah terjadi perputaran crossing yang sangat luar biasa seperti kayak gini. Untuk teknikal, secara teknikal pun juga udah ini udah orang bilang udah berpotongan habis ini. Artinya kekuatan turunnya itu sangat dahsyat. Kekuatan turunnya sangat dahsyat, artinya masih ada kemungkinan bahwa Euro USD ini dia masih bisa turun lagi rekan trader. Ya. Minimal 0.92 bla bla bla, atau yang paling terendah nanti akan menuju ke 0.857. Nah, ini dia, tapi kita nggak tahu. Mungkin akhir tahun. Kalau perang berkepanjangan terus, artinya dia akan semakin turun terus, rekan trader. Apalagi kalau gas Eropa semakin runyam. Eropa kehilangan energi, artinya semakin turun. Euro akan semakin benar-benar jatuh. Nah, ini dia rekan trader yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, rekan trader semuanya, ya. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apapun yang terjadi, peperangan yang terjadi sebenarnya cuma satu, melemahkan Eropa. Apa yang terjadi? Amerika ketawa-ketawa, naik dia mata uangnya, ya. Rusia santai aja, banyak yang beli ininya, minyaknya, semuanya santai. Tapi apa yang terjadi? Eropa terpuruk. Inilah yang dibilang Eropa menanggung semua permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa? Rekan trader udah tahu karena siapa. Nah, rekan trader, demikianlah analisa ekonomi saya, demikianlah analisa trading saya. Saya berharap semoga analisa saya ini bisa memberikan sebuah gambaran buat rekan trader semuanya. Kita lanjut ke analisa teknikal. Rekan trader, analisa teknikal kita hari ini sangat luar biasa ya. Saya akan mencoba masuk langsung di seperti biasa. Analisa kita selalu akan dimulai dengan indeks dolar Amerika, rekan trader. Kita lihat dulu di platform mana nih, ini dia. Ya. Tapi sebelum masuk di analisa teknikal, saya mau memberikan sebuah informasi dulu buat rekan trader semuanya tentang informasi berita ekonomi hari ini ya.
Saya mau kasih informasi dulu buat rekan trader bahwa hari ini kalender ekonomi rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan pada pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa. 21.00 21.15 dibalas pantun oleh Gubernur Sentral Bank AS Jeremy Powell. Harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan jangan lupa juga rekan trader bahwa market sekarang sudah mempunyai leverage 1:3000. Informasi selanjutnya bisa rekan trader semuanya membaca di website punyanya market. Oke, kita lanjut ke analisa teknikal. Rekan trader, kita masuk ke analisa teknikal seperti biasa. Kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader sudah sangat jelas bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini pergerakannya sangat memperoleh penguatan, di mana dia kembali lagi ke nilai yang paling tertinggi dalam 20 tahun ini sebesar 114.643. Saya udah seperti apa aja ya. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader. Nah, kemungkinan saya udah bilang bahwa kemungkinan dia masih bisa naik sampai 115. 115 itu masih bisa dapat. Nah, oke rekan trader. Kita lanjut. Bagaimana keanalisanya? Kita akan lihat di sini ya bahwa dengan kenaikan yang sangat luar biasa ini kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Rekan trader bisa lihat bahwa pergerakannya sudah sangat jelas bahwa dia akan mencoba mengalami penurunan, tapi kalau menurut saya ya dia akan sampai penurunan dia itu kalau menurut saya sampai di seputaran 114.126. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 114.892. Oleh karena itu saya memberikan sebuah masukan bahwa inilah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Sekarang kita lanjut ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Rekan trader semuanya. Pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa Euro USD hari ini tajam menurun. Kita akan lihat di pasar Eropa nanti. Tapi biasnya sangat menurun dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya rekan trader. Kalau kita lihat pergerakannya sudah sangat jelas bahwa dengan penurunan yang sangat dahsyat ya, dia memang masih bisa ya dia memang sabar rekan trader, dia memang masih bisa menurun lagi ya. Ini kan ibaratnya kan saya bilang sabar, ini hari ini kan penurunan ya, jadi saya bisa bilang bahwa memang pasangan mata uang ini masih bisa turun lagi ya, minimal ya sampai di 0.9422 ya kan. Menurut saya itu sangat jauh sekali. Sekarang dia ada sedikit mengalami penguatan dan penguatan dia kalau menurut saya itu paling tertinggi itu sampai di level 0.95. Nah sinilah ya. Nah oke. 0.959928. Dan setelah itu dia akan mengalami pembalikan arah lagi. Tapi saya berestimasi bahwa penurunan, apabila terjadi penurunan ya, yang paling terendah itu di seputaran 0.95148. Oleh karena itu, saya memberikan batasan bahwa arah pergerakan dia ini sekitar sini. Dari 0.95148 sampai 0.95920 itu adalah pergerakan dari Euro USD. Oke, sekarang bagaimana kita masuk ke pound sterling Uncle Sam dollar? Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam dollar sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini rekan trader semuanya bahwa pound sterling Uncle Sam dollar sama seperti pasangan mata uang lainnya, dia mempunyai kekuatan lebih banyak ke bearish ya, sudah sangat jelas. Dia setelah pasar Asia dia mengalami pelemahan, menjelang pasar Eropa dia agak sedikit membalas dan mengalami penguatan ya. Nah, ini dia. Dan kalau saya lihat di sini penguatan dia ini masih bisa terus terjadi, dan ketinggian penguatan ini kalau menurut saya hari ini dia akan sampai di 1.0723. Tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan ya apabila terjadi penurunan dia bisa sampai ke level yang paling terendah itu di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Nah, 1.05690. Jadi saya masih tetap estimasi bahwa arah pergerakan dia itu di seputaran sini pada hari ini. Dari 1.05690 sampai 1.07223 itu adalah arah pergerakan dari Euro US pound sterling Uncle Sam dollar. Sekarang kita masuk ke gold. Rekan trader semuanya, bagaimanakah arah pergerakan dari gold hari ini? Untuk gold, rekan trader sudah sangat jelas bahwa gold pada hari ini dia tendensinya masih tetap
kuat mengalami pelemahan ya. Setelah kemarin dia naik sempat menyentuh di level tertinggi di 1641. Hari ini terjadi koreksi, penurunan yang sangat dahsyat ya. Penurunan yang sangat dahsyat, dan kalau saya lihat di sini bahwa dia masih punya kemungkinan akan sedikit turun lagi minimal sampai di 1619.04. Tapi kalau menurut saya nilai yang paling terjauh adalah di seputaran 1617. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, menurut saya berasumsi bahwa 1627 adalah angka kenaikan yang terjadi terhadap gold pada hari ini. Jadi dia punya angkanya, dia punya pergerakannya itu di seputaran 1617.99 sampai 1627.45. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang dia tendensinya dengan kekuatan dolar yang tinggi, tapi dia sekarang tendensinya agak sedikit bearish ya. Sempat dia mengalami pelemahan di permulaan pasar Asia ya, tapi perlahan namun pasti penguatan terhadap pasangan ini dengan menguatnya indeks dolar Amerika. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakannya ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya, ini pasangan mata uang ini masih malu-malu ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke, kita bisa lihat sekarang dia akan mencoba untuk mengalami kenaikan, dan saya bisa bilang bahwa kenaikan dia sebenarnya yang paling tertinggi ya. Kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi. Dengan kenaikan tertinggi dia menurut analisa saya itu sampai di 144.874. Tapi di saat mengalami penurunan, saya berasumsi bahwa penurunan yang paling maksimal ya di seputaran 144.453. Oleh karena itu arah pergerakan dia itu pada hari ini saya berasumsi di seputaran sini aja. Dia tidak terlalu jauh arah pergerakannya antara 144.453 sampai 144.874. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian yang saya bawakan dengan tema yang sangat luar biasa. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menikmati hari yang sangat luar biasa ini. Selamat beranalisa dan terus beranalisa, dan terus beranalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.